Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau yang disebut juga dengan adjustment entry adalah proses yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening dalam neraca saldo sehingga dapat menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk mengkinikan update saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari akrual basis. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk mencatat perubahan yang diperlukan dalam catatan keuangan suatu perusahaan agar memberikan gambaran posisi keuangan yang sebenarnya dan akurat pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang perlu penyesuaian: supply, accrued expense, accrued income, depreciation, prepaid expense, deferred revenue, dan bad debt. Ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan neraca dianggap sebagai harta, cirinya di neraca saldo perlengkapan. Di jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan pada perlengkapan ditulis nominal yang sudah terpakai. Yang kedua, pendekatan laba rugi dianggap sebagai beban, cirinya di neraca saldo beban perlengkapan. Di jurnal penyesuaiannya, perlengkapan pada beban perlengkapan ditulis nominal yang belum terpakai. Ini adalah contoh format jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2022 dengan invoice number BM12-1. Yang pertama, persediaan akhir store supplies dinilai sebesar 11.625.000. Di jurnal penyesuaiannya kita tulis store supplies pada store supplies expense sebesar 1.325.000. Karena di neraca saldo awalnya, store supplies memiliki saldo 10.300.000, sedangkan di bukti memorialnya 11.625.000, maka 10.300.000 dikurang 11.625.000 sehingga hasilnya 1.325.000. Kedua, beban sewa toko Desember 2022. Nah, kita tulis di jurnal penyesuaian rent expense pada prepaid rent sebesar 1 juta. Ketiga, beban asuransi Desember 2022. Nah, di jurnal penyesuaiannya kita tulis insurance expense pada prepaid insurance sebesar 7.250.000. Keempat, taksiran kerugian piutang dagang 2,5% dari saldo per 31 Desember 2022. Nah, kita tulis di jurnal penyesuaiannya allowance for double debt pada bad debt expense sebesar 6.650.000. Karena 2,5% dikali akun receivable sebesar 246 juta sehingga hasilnya 6.150.000 dikurang allowance for double debt sebesar 12.800.000 sehingga hasilnya 6.650.000. Invoice number BM12-2. 5. Penyusutan equipment bulan Desember. Nah, kita tulis di jurnal penyesuaiannya depreciation expense pada equipment akumdep sebesar 700.000. 6. Gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2023. Di jurnal penyesuaiannya back and sellers expense pada expense payable sebesar 3.550.000. List number BM12-3. Yang ketujuh, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Maka di jurnalnya PPN outcome di debit dan PPN income dan PPN payable di kredit. Nah, di neraca saldonya PPN outcome di kredit sebesar 81.610.000, kita pindahkan ke debit PPN income sebesar 48.760.000 dan PPN payable isi dari PPN outcome sebesar 81.610.000 dikurang PPN income sebesar 48.760.000 sehingga hasil PPN payable 32.850.000. 8. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto
PPh final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Di jurnal penyesuaiannya, income tax expense pada income tax payable sebesar 3.625.000. Maka 0,5% dikali penjualan bulan Desember 2022 sebesar 725 juta sehingga hasilnya 3.625.000. Sehingga total jurnal penyesuaian adalah 99.710.000. Nah, jadi segitu penjelasan video jurnal penyesuaian Ude Abadi.